kita dengar sedikit ulasan beliau secara psikologis tentang parts dari pembicaraan kita dengan Pak Indradi tadi. Pak Zainul. Yes. Tadi mengikuti pembahasan singkat dengan Pak Indradi ya, dengan Mas Indi. Iya, iya. Ya, dengan ada dua kata kunci yang bagus sekali tadi saya dapatkan adalah cerdas dan dewasa. Bagaimana menurut tanggapan Pak Zainul tentang ini? Ini dua kata yang sebenarnya dalam psikologi sangat penting ya. Pendewasakan, dewasa artinya memang karena masyarakatnya memang belajar dari berbagai pengalaman mereka dan memanfaatkan pengalaman untuk memperbaiki diri. Sehingga mereka jadi lebih siap menghadapi macam-macam, dan ini yang seringkali dikaitkan dengan dewasa. Cerdas ini lebih berkaitan dengan bagaimana orang bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada, dan dalam keadaan yang penuh untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Saya kira itu. Cerdas kita tahu banyak aspeknya ya. Nggak cuma cerdas intelektual, tetapi juga emosi, sosial, dan sebagainya. Dan cerdas ini yang bisa membantu kita sebetulnya untuk keluar dari masalah-masalah yang sekarang kita tengah hadapi. Jadi kalau kita kaji, dan kebetulan saya juga agak kenal dengan ya, dan saya menangkap bahwa beliau ini orangnya sangat rileks, gembira, dan santai, sehingga segala sesuatu yang dihadapi itu bisa dihadapi dengan tenang dan dengan berpikir jernih. Nah, ini saya ingin menekankan dalam ini kembali kepada karakteristik pribadi seseorang. Apakah dia akan bisa menghadapi situasi yang ada atau dia akan mengalami kesulitan. Ya, jadi saya ingin kembali ke keadaan kita, isolasi rumah, jadi kita nggak bisa kemana-mana lagi, dan itu seringkali menimbulkan frustrasi secara psikologis karena tidak biasa misalnya di dalam rumah, punya kesibukan macam-macam di luar rumah dan sebagainya, dan kemudian harus segala sesuatu dilakukan dari rumah. Kalau Mas Edi tadi menggambarkan bahwa dia sudah terbiasa melakukan banyak hal di rumah sendiri dan tidak punya pembantu dan sebagainya, dan sehingga serba mandiri lah, sehingga ketika ada kejadian seperti ini mungkin mereka lebih siap menghadapinya. Ya, dan ditambah lagi dengan suasana perasaan yang penuh kesantaian, rileks dan sebagainya, dia bisa menghadapinya dengan keadaan yang tenang. Nah, ini yang mungkin kita banyak menimbulkan gangguan justru karena kita tidak terbiasa di dalam rumah, kita terbiasa melakukan kesibukan di luar rumah, dan sekarang harus berada di, dan ini bisa saja menimbulkan rasa terpaksa, dan keterpaksaan ini membuat orang mengalami katakan gangguan emosi, ya. Jadi merasa tidak nyaman dan sebagainya. Aku nggak biasa begini, sekarang harus begini. Dan mengubah situasi diri tadi ini yang menimbulkan masalah. Dan semua kembali kepada pribadi masing-masing orang, karakteristiknya seperti apa. Apakah dia akan bisa menyesuaikan diri dengan keadaan atau tidak. Dan yang terpenting menurut saya, kalau dikaitkan dengan soal pendewasaan tadi, ya apakah orang kemudian bisa menggunakan kesempatan yang ada ini untuk belajar hal-hal baru yang benar merupakan hasil perenungan mereka sendiri ataupun mencari penggalian informasi ini itu dan sebagainya. Ya, jadi itu saya kira perlu dikembangkan pada diri orang. Orang melihat bahwa ini sebenarnya mungkin blessing in disguise, ya. Ini kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk belajar sesuatu yang berbeda, belajar sesuatu yang baru, yang berguna bagi diri kita maupun juga berguna untuk keluarga kita. Saya kira itu sementara ya. Oke. Ini berandai-andai saja nih Pak Zainul ya. Seandainya bahwa situasi ini berkelanjutan gitu. Menurut Pak Zainul, apakah masyarakat Indonesia akan cukup dewasa dan cukup cerdas untuk bisa beradaptasi
eh, apa namanya membiasakan diri di dalam perubahan-perubahan ini? Ya, kalau kita lihat kejadian-kejadian yang ada sekarang ini memang belum semuanya yang sudah siap menghadapi situasi yang ada, yang lebih lebih katakanlah sudah memutuskan untuk dirinya sendiri, saya akan mematuhi larangan dan memenuhi anjuran dan sebagainya itu. Nah, itu yang saya agak khawatirkan, karena lalu kita tidak bisa meramalkan dengan lebih baik kapan wabah ini bisa berakhir. Ya, kalau semua orang masih ada, tidak semua orang, masih saja ada orang-orang yang tidak mau tinggal dalam rumah karena merasa terkungkung dan sebagainya. Apalagi kalau kebetulan rumahnya juga kecil, sempit, dan jumlah orang di dalamnya banyak. Bisa bayangkan kita berjalan sedikit saja dalam rumah, tumburan sama orang lain. Dan yang dihadapi orangnya itu lagi, orang yang sama. Dan kalau pernah ada rasa jengkel pada salah satu, kejengkelan bisa meningkat. Ya, Jadi dia lagi gitu ya. Dia lagi, gitu kan. Kamu lagi. Kemarin aku marahin dia nggak mau dengerin aku ngomong misalnya gitu. Ketemu dia lagi, gimana nggak mau ngomong sama dia supaya dia mau nurut. Nah, jadi masalah itu. Banyak masalah yang bisa muncul dalam hal itu, ya, misalnya komunikasi dalam keluarga, dan seberapa jauh sebetulnya keluarga bisa menyelesaikan dengan masalah sendiri ataupun bersama-sama. Iya, dan menarik juga begini ya, mungkin sedikit waktu kita tersisa sedikit, tapi saya ingin menyempilkan sedikit. Mungkin bisa jadi penelitian yang bagus ya. Biasanya orang butuh periode dengan emosinya ya. Jadi kan misalkan dia sedang marah gitu, atau dia lagi kesal atau apa, dia butuh waktu untuk apa istilahnya ya, mencerna, memproses itu secara pribadi ya, kira-kira seperti itu. Tapi karena keadaan yang dimana memaksa kita harus stay at home bersama-sama selama berhari-hari, bahkan sudah 2 bulan lebih ini, proses mencernanya itu ibaratnya seperti jagoan flash yang larinya cepat gitu, metabolismenya harus bergerak cepat, itu pun juga terjadi demikian. Lagi jengkel, berapa detik kemudian tuh harus komunikasi lagi dengan satunya. Dia mau nggak mau, dia harus mencernanya belum selesai, sudah harus berkomunikasi lagi dengan yang lainnya, dan yang sana juga belum siap, dia juga harus memproses, sehingga mix secara emosi, psikologis, dan semua itu tidak jadi bias. Ini sehat apa enggak nih kondisi seperti ini, Pak Zainul? Ya, justru itulah yang menjadi masalah dalam keluarga. Ya, bukan dalam keluarga saya, tapi juga masalah pribadi-pribadi. Disinilah proses yang tadi pendewasaan itu sebenarnya barangkali ini saya katakan tadi blessing in disguise oleh Tuhan, kita diberi kesempatan untuk belajar mengenal diri sendiri dan kemudian memperbaiki diri. Saya kira ini yang hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Ya. Kalau kita bisa melakukan hal-hal itu, kemudian perhatian kita pada hal-hal yang justru menimbulkan tekanan pada kita menjadi berkurang. Kita menjadi lebih rileks menghadapi situasi yang ada. Dan ini salah satu jalan yang menurut saya cukup baik untuk pengembangan diri seseorang. Dan artinya orang ini kan biasanya melakukan segala sesuatu spontan saja, seakan-akan nggak dipikir. Nah, sekarang ada keharusan berpikirlah dulu sebelum melakukan sesuatu. Saya kira kembali ke sana ya. Oke. Memang menarik sekali pembahasan, dan masih banyak sekali kasus yang mungkin kita bisa angkat untuk didiskusikan di sini ya Pak Zainul. Hanya saja sayang waktu kita memang terbatas, tinggal tersisa 7 menit lagi, sementara saya harus closing event ini. Terima kasih banyak Pak Zainul atas masukan dan pandangan profesionalnya sebagai psikolog, dan saya yakin ini akan memberikan masukan dan insight yang sangat baik, berarti bagi masyarakat Indonesia. Nah, semoga saja minggu depan dan berikut-berikutnya pemirsa kita bisa lebih banyak dan mereka bisa dapat banyak insight-insight baru untuk kesehatan psikologis mereka sepanjang menjalani proses isolasi ini ya, Pak Zainul. Pak Zainul punya mungkin kalimat penutup atau harapan khusus untuk masyarakat Indonesia di sini?
Eh, ada 2 poin saja. Yang satu, gunakan kesempatan yang ada untuk belajar apapun juga, termasuk misalnya kalau harus belajar masak ya masaklah gitu. Misalnya itu ya. Kemudian harus belajar nyapu rumah ya sapulah rumah gitu. Itu pertama. Hmm. Yang kedua, bergandengan dengan belajar ini, kita siap mengubah diri kita. Saya kira Hmm. banyak psikolog yang mengatakan bahwa ketahanan mental seseorang sangat tergantung pada kesiapan kita untuk menggunakan kesempatan yang ada untuk belajar berubah. Itu saya kira dua Hmm. kunci. Jadi Oke. berubah dan belajar. Baik, terima kasih banyak Pak Zainul atas waktu dan kesempatan ini semua. Saya senang sekali bisa bicara dan ngobrol dengan Pak Zainul. Saya pun mendapatkan sejumlah insight pribadi jadinya di dalam hal ini. Baik, para pemirsa sekalian, kayaknya kita harus off-kan Pak Zainul ini untuk bisa saya selesaikan tutup. Nah, sebelumnya untuk sekedar lucu-lucuan aja Pak Zainul ini, saya dapat Ya. kiriman WA di sini. Ada singkatan baru loh untuk ODP dan PDP. Eh, Kata mereka gini, setelah 2 bulan menjalani isolasi ini, status ODP eh, singkatannya menjadi orang drop penghasilan. Kemudian sekarang statusku sudah naik jadi PDP katanya. Positif jadi pengangguran. Aduh, ini nggak tahu, ini satir banget rasanya gini ya. Kemudian ada dilanjutkan lagi, wah lama-lama aku beneran corona, kondisi rontok dana katanya gitu. Jadi jadi memang status PSBB pemasukan sedikit beban banyak. Ini benar-benar ini luar biasa ya, masyarakat kita ini memang bisa membuat apa kalau dalam teori konsepnya logoterapi disebut meaning in suffering ya. Betul ya Pak Junior, meaning in suffering. Ya, Jadi ya, setuju, mampu setuju. mampu menemukan satu kenikmatan atau satu Atau kita makna biasa di menggunakan kata hikmah. hikmah, betul sekali. Dari di dalam bulan Ramadan ini sangat penting bagi kita semua untuk mendapatkan hikmah. Hikmah itu nggak bisa dicari, tapi didapat dan dirasakan dan lewat proses diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, barangkali itu juga yang menutup pembincangan saya dengan Pak Zainul siang hari ini. Semoga Pak Zainul berkenan untuk satu saat kita ketemu lagi di dalam Baik. ruang yang serupa dan memberikan insight-insight lagi untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak Zainul, kita berikan salam Yuk. untuk Pak Zainul, sampai jumpa. Assalamualaikum Pak Zainul. Waalaikumsalam.